Karena semakin naiknya umur, inspirasi agak berkurang. ya kreativitasnya makin berkurang, Pak. Itu akibat apa? Lingkungan kah? Atau memang Faisal udah pengen mau cari uang? Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube kita di K2FM. Teman-teman, hari ini saya ditemani oleh Faisal. Apa kabar Faisal? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Sukses selalu ya. Faisal, ini kan program kita yang terbaru ya. Ya, Pak. Saya pengen memberikan edukasi kepada teman-teman dan semua kalangan gitu loh. Untuk memberikan edukasi ini dalam program Lensa Edukasi. Ya Pak. Nah, Isal sendiri kan kalau nggak salah termasuk konten kreator juga. Kemudian bisa melakukan kegiatan baik menggunakan Adobe. Kemudian bisa melukis juga Ya, di komputer dan di sketsa. Nah, bisa nggak sih nyeritain ke teman-teman kita semuanya di Lensa Edukasi kita nih, apa sih dasar-dasar awal kita untuk melakukan kegiatan tersebut? Untuk awalnya sih Pak, sebelum menuju ke ilustrator digital, itu kita harus mempunyai satu ilmu di gambar tangan Pak. Oh, jadi namanya ilustrator digital. Digital. Sebelum menuju ke situ. Iya. Jadi kita harus punya yang namanya Gambar tangan Pak. gambar tangan. Ya, Itu dasar ya? Dasarnya di situ Pak. Oke, terus? Nah, setelah kita sudah punya satu pegangan skill di situ, kita baru bisa main di digital painting Pak namanya Pak. Namanya digital printing. Digital painting. Hah? Digital painting. Oh, digital Painting Pak. painting. Ya painting. Oh, digital painting itu di kertas apa di ini? Di komputer langsung? Di komputer langsung. Di komputer langsung. Ya, itu tuh konsepnya tuh hampir sama dengan gambar tangan. Oh. Gitu kan. Kita harus tahu gradasinya di mana. Oke. Warna-warnanya apa aja sih yang dipakai buat bikin gradasi itu. Jadi warnanya tuh lebih realis sih kalau misalkan buat di komputer gitu Pak. Nah kalau misalkan untuk gambar tangan tuh kita kan mainnya antara pensil sama pensil warna, kalau nggak ballpoint. Sebentar, pelan-pelan. Pensil warna, Pensil pensil biasa. biasa. Yang terus pensil warna, Oke. ballpoint, sama drawing pen Pak. Drawing pen. Iya drawing pen. Nah, ini 4 dasar kita harus memiliki kalau kita mau mengedukasi adik-adik kita dan orang kalangan-kalangan remaja yang sudah mau memulai melakukan art design. Iya Pak, betul Pak. Nah, hanya 4 itu. 4 itu. Atau ada yang lain lagi dasarnya? Dasarnya tuh sebenarnya tuh kita pertama sih yang Faisal dapat gitu Pak ya. Selama sebetulnya Faisal pernah masuk DKV Pak. DKV? Iya, desain komunikasi visual. Oke. Itu tuh yang pertama Faisal dapat tuh kita tuh disuruh gambar lurus Pak. Gambar lurus dulu. Iya. Oh, dasarnya adalah gambar lurus dulu. Gambar lurus dulu. Sampai betul-betul lurus tanpa penggaris. Oh, sampai penggaris betul-betul lurus. Iya Pak, betul Pak. Oke. Terus ngegambar lingkaran, itu benar-benar lingkaran yang sempurna. Oke. Setelah keduanya dapat, itu kita harus ngegambar lingkaran tapi dengan isinya misalkan di blocking Pak. Jadi bener kan awalnya kan garis lingkaran doang. Oke. Cuman garis. Oke. Nah, di lingkaran itu jadi dikasih warna. Oh. Ntar gimana caranya lingkaran itu jadi hidup. Misalkan jadi bola tapi dengan gambar 3 dimensi. Oh, dengan gambar 3 dimensi. Ya, gitu. Nah, dasar tadi kita harus memiliki alat. Iya, Pak. Kemudian alatnya itu adalah pensil biasa, kemudian pensil warna, kemudian ballpoint, sama kemudian drawing pen, Pak. Drawing pen. Ya, nah, setelah itu kalau misalnya kita mengedukasi ke teman-teman semuanya, itu kan biasanya awal dari pemula melakukan kegiatan garis lurus. Ya, garis lurus. Garis sampai lurus terus, kemudian lingkarin sampai lurus. Lingkarin sampai lingkaran sempurna. Sampai lingkaran sempurna. Ya, nah, kemudian baru diwarnai. Baru diwarnai. Dan diwarnain itu selanjutnya itu nggak boleh keluar-keluar warnanya dari lingkaran itu. Ya nggak boleh. Terus kan misalkan dari lingkaran, misalkan dari sisi kiri gambarnya. Itu tuh dari mulai tebal sampai ke tipis. Oh, dari mulai tebal sampai ke tipis. Ya, gimana caranya itu walaupun pakai ballpoint, maksudnya ballpoint, itu tuh dari misalkan ketika kita ngegaris itu gimana caranya tebal terus sampai ke ujung lagi tipis dapat gitu. Jadi ke ujung lagi tipis. Jadi dari mulai tebal tipis. Nah,
Itu kalau misalnya gini, pemula, dasar, di umur anak-anak umur berapa sih yang bisa melakukan hal tersebut? Kira-kira TK kali ya Pak ya. Dari mulai TK ya? Ya, TK, Dari mulai Pak. dia sudah bisa memegang pensil kali ya? Pensil kali. Pewarna dan Ya, segala macam. Nah, ada nggak sih pernah ketemu anak yang sudah betul-betul bisa pada saat usia 3 tahun gitu, atau mau dia pra-TK gitu, sudah melakukan coret-coretan itu? Kan belum sampai ke ada ballpoint lah Ya, ibaratnya. Kalau misalkan TK sih belum pernah Pak. Paling kelas 1 SD, 2 SD kali Pak ya. Pernah? Pernah Faisal Pak. Ngajarin. Oh, ngajarin kelas 1 atau kelas 2 SD? Kelas 2 SD. Nah, itu kalau misalnya penangkapan dari daya pikir anak tersebut kan bermacam-macam. Ya. Dalam hal ini kan kita kalau mengedukasi dalam satu pelajaran, baik itu mau pelajaran matematika, kemudian bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu kan tinggal tergantung dari keinginan anak tersebut. Nah, pernah nggak sih dari usia yang tadi Faisal bilang dari kelas 1 sampai kelas 2 mendapatkan kesulitan di dalam dasar ilmu yang Faisal ajari ke anak-anak? Kesulitannya sih Pak, ngaturnya sih Pak sebetulnya. Ngatur? Ya, ngatur si anak itu buat tetap fokus gitu Pak. Kalau secara imajinasi sih mereka lebih banyak gitu Pak. Oh, lebih ekspornya. dia lebih banyak imajinasinya ya, Iya. karena dia masih mentah dalam pemikirannya ya. Jadi bereksplorasi warna pun dia juga lebih banyak. Misalkan tahunya dia mau gambar robot, di robotnya ada apa, dalamnya ada apa lagi. Nah, sedangkan pernah Faisal ngajarin anak SMA juga, dia malah bingung, nggak kayak anak SD gitu Pak. Nah, itu bingungnya perbedaannya gimana nih? Menarik juga nih. Bingungnya tuh di saat misalkan disuruh gambar satu tema, misalkan tema tentang lingkungan. Oke. Gambar lingkungan pasar misalkan Pak. Mereka tuh bingungnya tuh, anak SMA tuh bingungnya tuh mau apa dulu sih yang digambar tuh. Terus objek apa aja sih yang dipilihnya. Nah, sedangkan anak SD di saat dia disuruh gambar dengan tema kartun, mereka langsung gambar Pak. Oh, gitu, Pak. Nah sementara lingkungan saja pun itu anak SMA susah untuk menjabarinya. Iya. Padahal banyak ya, Iya, lingkungan itu kan dari mulai alamnya bisa, kemudian industri, kemudian pertambangan, itu kan lingkungan. Jadi banyak yang bisa disketsa sama dia. Tapi memang kalau memang anak SMA itu memang belum bisa memadai juga, dari mulai nge-sketsa garis pun juga memang agak susah untuk mengimajinasi. Tapi kalau anak dari usia dini itu mulai dari sekolah kelas 1 sampai kelas itu udah mulai banyak ininya ya. Karena imajinasinya bisa terinikan. Nah, ini kan standar. Kalau udah sampai dengan standar, bisa sampai garis lurus dan lingkaran sempurna, itu bisa makan waktu berapa lama? Wah, itu sebetulnya sih Pak, kalau garis lurus dan garis lingkaran itu tuh sebetulnya kalau misalkan kita pengen ngelatih gambar tuh itu harus setiap hari dilakuin Pak. Setiap hari? Setiap hari itu. Maksimal berapa jam? 1 jam Pak. 1 jam? Terus aja begini? Iya, biar buat ngelancarin tangan. Oh, tangan ya? Gitu Pak. Jadi setiap hari tapi lurus. tanpa alat? Tanpa alat pelingkar, tanpa ada penggaris? Pokoknya tanpa ada bantuan, cuma hanya pensil atau ballpoint-nya? Ballpoint doang Pak. Oh gitu. Nah, Faisal sendiri otodidak atau memang pernah masuk klub atau memang sudah pernah belajar desain sendiri? Awalnya sih Pak, Faisal tuh mulai ngegambar tuh dari SMA kelas 1 Pak. SMA kelas 1? Nah, itu Faisal masih sekitar teman-teman sekelas. Oh. Itu juga ya seadanya gitu Pak. Oh, seadanya. Gambarnya seadanya. Oke. Nah, pernah disodorin apa umpamanya dalam SMA kegiatan untuk menggambar itu? Jadi SMA itu Pak, nah kelas 1 kan mulai ngegambar. Nah, kelas 2 karena sering gitu ya Pak, waktu kelas 1 itu ngegambar dan guru-guru lihat, mereka nawarin ke Faisal buat ngewakilin sekolah. Buat perlombaan menggambar kalau nggak salah Pak itu Pak. Dan di kelas 2 udah, misalkan ternyata pede nih. Kelas 3, nah di situ Faisal mulai serius Pak. Mulai nyicil alat-alat gitu Pak. Seperti perlengkapan yang lebih inilah ya. Lebih komplit lagi lah, profesional ya. Oke, terus? Nah, di situ kelas 3 kan akhir dari perjalanan sekolah Pak ya. Oke. Di situ kan kepikiran, wah ini bakalan terusin nggak atau enggak? Oke.
Kalau misalkan nggak diterusin, oke kerja aja. Oke. Kalau misalkan diterusin ya udah. Kerja ngegambar itu terus dilakuin gitu. Dari masa transisi SMA. Di SMA. Nah di SMA itu waktu pada saat lomba menggambar menang? Menang Pak, alhamdulillah Pak. Juara 1? Juara 2. Alhamdulillah. Nah jadi gini, adik-adik semuanya, ini kita ngobrol dengan Bang Faisal. Beliau adalah sebagai sketsa grafis dan sekarang sudah menjadi ilustrator untuk menuju kepada sistem yang namanya dunia digital dalam dunia penggambarannya. Nah, dasarnya yang beliau sampaikan adalah kita harus punya alat 4 itu yang paling sederhana. Usia itu sebenarnya tidak mempengaruhi, selama kemauan kita tetap mau ada dan jiwa kita tetap mau seperti itu, gitu loh. Nah, desain seni ini kan nggak gampang, Faisal. Semua ada kejuruannya. Ada desain grafis, ada desain untuk interior, ada desain macem-macem lah. Nah, kalau kamu kan agak unik gitu ya, nggak banyak orang yang bisa melakukan kegiatan dengan detail menggunakan sketsa tangan dengan menggambar wajah seseorang dari samping, dari depan, sehingga dari samping pun ada keluar lagi karikatur-karikatur yang lainnya bisa untuk mengembangkan dalam cerita yang kamu gambarkan. Nah, dari dasar itu sekarang ini kamu udah menuju ke level yang lebih menengah ke atas atau menuju ke lebih profesional. Itu apa sih kendala yang sering kamu alami? Sebetulnya kalau kendala sih Pak lebih kayak ke inspirasi Pak. Inspirasi? Iya Pak. Makin yang Faisal rasain gitu Pak ya. Semakin naiknya umur, inspirasi makin agak berkurang. Karena semakin naiknya umur, inspirasi agak berkurang? Iya, kreativitasnya makin berkurang Pak. Itu akibat apa? Lingkungan kah? Atau memang Faisal udah pengen mau cari uang sehingga waktu sudah tidak bisa terimbangin dengan seni tadi? Kan gini, seniman itu yang saya tahu mau seni apa aja, mau pelukis kah, mau membuat buku kah, mau dia desain grafis, mau dia bikin apa namanya label atau apa, sketsa apa aja gitu. Nah itu kan biasanya kalau sudah mau mencari ke posisi uang apa seni ya itu memang bisa berbenturan. Nah di saat kita kembali lagi Pak ke zaman SMA, kan zaman SMA masih dapat uang saku tuh dari orang tua. Oke. Di saat sudah lulus, di situ mulai udah nggak dapat lah. Nah kan berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi juga gitu. Ini antara mau diterusin atau enggak. Nah dan akhirnya emang saat semenjak lulus SMA, 3 tahun semenjak lulus SMA, di situ agak mulai berkurang Pak. 3 tahun ke depan setelah lulus SMA sudah mulai berkurang. Dengan kondisi sekarang ini Sal, Isa kan sudah menuju ke profesional. Nih saya lihat kan banyak nih karya-karyanya Faisal untuk bagaimana membentukkan sketsa-sketsa yang ada. Nah menuju ke sekarang ke sini, hasil apa yang sudah Faisal pernah dapat yang paling besar? Semenjak Faisal ngegambar itu banyak sih Pak yang hasilnya dapetin Pak. Dari mulai bisa ngegambar orang, terus ternyata dari gambar tangan bisa ke Photoshop, terus bisa ke Illustrator, terus bisa ke 3 dimensi. Oh jadi coba urutannya gimana dia? Jadi dari gambar tangan. Dari mulai gambar tangan. Belajar ke Photoshop. Terus ke aplikasi Illustrator itu khusus buat gambar Pak ya. Oke, aplikasi Illustrator itu khusus buat gambar. Buat gambar. Itu sebenarnya kayak Photoshop lagi. Cuman tapi dia levelnya naik lagi. Ya, naik lagi. Terus karena penasaran, pengen dapat yang lebih, ya udah nyobain ke 3D. Oh, penasaran sehingga mencoba di 3D. Iya, Pak. Nah, sehingga habis dari 3D masih banyak lagi? Pengennya ke 4D sih, Pak. Oh, ke mana? Ke 4D, Pak. Ke 4D? Iya. Oh, itu ada levelnya ya? Ada levelnya. Nah, aplikasi-aplikasi itu kita sudah mulai menuangkan dari hasil gambar yang kita gambar ini, diadop ke situ, atau memang kita menggambarnya langsung di komputer, di aplikasi tersebut? Kalau awal-awal sih, Pak, Faisal ngegambarnya sketsa di kertas dulu, Pak. Oh, di kertas putih dulu ya? Kertas putih. Terus di-scan. Oke. Habis di-scan, perbaiki di Photoshop. Oh, diperbaiki, dihalusin? Ya, dihalusin. Oh, gitu, jadi Pak. dimasukin? Baru di-upload? Iya, Pak. Dulu pernah berapa sehari bisa nggambar? Sebenarnya, Pak, 5 hari itu satu gambar, Pak. Tapi setiap hari Faisal pasti aja bawa buku gambar kemana-mana. Pasti itu. Di mana-mana pasti bawa buku gambar? Bawa buku gambar. Dan lagi pergi? Dan setiap hari pasti aja nyari tempat yang nyaman gitu, Pak. Itu setiap hari dilakuin, Pak.
di tempat yang nyaman untuk mulai ngegambar. Dan itu setiap hari dilakuin sampai pada akhirnya karena sekarang mungkin orang-orang buat ngejual gambar ya Pak Isal Pak ya, udah nggak berkurang di kertasnya, mereka lebih langsung butuh digitalnya. Tapi tadi belum terjawab. Dari hasil 4 perangkat tadi, dari mulai ballpoint, pensil dan lain-lain tadi, bisa menghasilkan berapa pernah terjadi dari hasil gambar karya kamu? $1.700 gitu. $1.700 Iya, Pak. pernah mendapatkan itu Ya. dibeli oleh orang luar. Pas saya ikut kompetisi Pak, Kompetisi dari buy online atau buy kompetisi langsung? by online Pak. Buy online. Pada saat posisi itu kamu dapat $1.700 itu di poin berapa? Di poin ke berapa dapatnya, istilahnya apakah juara 1 kah, 2, 3 atau Kebetulan juara 2 Pak. juara 2 juga Juara 2. di online, Di online, di aplikasi. di aplikasi. Itu tetap masih karya kita atau udah diambil sama Udah diambil sih Pak. sama mereka? Sama- Sebenarnya mereka tuh mau beli aja sih ya sebenarnya. Iya, Tapi mereka mau beli tapi diikutin kompetisi. Nah, yang di Indonesia pernah nggak sih? Kalau yang di Indonesia Pak Isal belum pernah ikut lomba Pak. Oh, pernah, belum ikut lomba. Tapi pernah ada yang minta. Kalau yang minta banyak sih Pak sebenarnya Pak. Terus akhirnya Ya maksudnya kalau misalkan minta paling buat kebutuhan bisnisnya mereka sih Pak. oke, Gitu, Pak. bisnisnya paling logo, Logo, kemudian ini. buat bikin baju, terus Oh. buat ngegambar. Nah, bikin tembok. baju pernah apa yang kamu bikin? Wah banyak banget itu Pak. Contohnya Contohnya itu desain yang pernah kamu ini kan kamu kan otomatis bangga juga dong baju desain yang pernah di ini salah Pakai. satunya Pak, itu Star Wars. Star Wars. Merek baju apa? Fox Fox Iya. yang ada di Indonesia. yang ada di Indonesia. Itu beli putus atau ada royalti? Sebetulnya ini ngikutin film Pak. Oke. Jadi ngerisetnya tuh setiap ada film yang mau tayang dan itu geek, Oke. pasti Faisal produksi. Oh. Biar ketika marketingnya ada dibantuin sama mereka ya udah Faisal jualan aja. Oh, jadi tapi itu nggak mengganggu hak cipta ya? Nggak mengganggu hak cipta. Sebenarnya sama teman juga udah dikontak sih ke Star Wars-nya langsung, cuman nggak tahu sampai mana gitu Pak. Soalnya kebetulan Faisal nggak pegang marketingnya gitu Pak. Oh, tapi di marketingnya yang mengurus. Iya, Nah, yang harus ya. Isal juga pernah melakukan yang namanya kegiatan mural. Nah, mural yang sekarang ini kan banyak isu tentang masalah mural. Mural ini di mana-mana selalu aja sekarang ini lagi masalah. Supaya mengedukasi, karena saya bisa langsung berbicara di podcast di K2 FM ini, biar supaya nanti teman-teman juga tahu. Menurut Isal, mural yang sekarang dilakukan di tempat-tempat yang sudah ada di daerah-daerah itu, dengan adanya kondisi saat sekarang ini, menurut Isal pantas nggak sih mural itu diteruskan atau karya mural itu harus ditempatkan di tempat yang benar? Sebetulnya kalau mural itu banyak Pak ya kan buat di jalan-jalan itu. Nah yang si artisnya itu yang ngebikinnya itu dia tuh miliki izin atau enggak Pak? Oh. Lebih ke situ sih Pak. Oh, mural itu ada izin apa tidak? Iya, Pak. Oh, itu izinnya. Harusnya kayak gitu. Oke, jadi gini teman-teman, ini Isal juga salah satu anak muda yang senang dengan seni dan beliau tahu bahwasannya mural itu juga harus ada izin. Iya. Secara edukasi harus ada izin. Harus ada izin, kita nggak boleh sembarangan buat coret-coret di tembok gitu jalanan sebetulnya. Itu kan mengganggu gitu Pak. Iya, Pak. iya. Nah, di sendiri kalau di pemerintah di Kota Bandung, ada nggak sih tempat-tempat spot-spot yang udah diberikan izin untuk mural? Sebetulnya kalau spot-spot itu lebih ke kayak toko-toko Pak. Oh, toko-toko. Ya, mereka pasti seneng tuh. Oke. Kalau misalkan seianya kita mau ngegambar atau ngecat-coret toko itu depannya gitu Pak, temboknya. Ya kita seenggaknya kita izin dulu apakah boleh atau enggak. Takutnya kan tembok itu mau dipakai buat apa gitu kan iklannya mereka. Iya. Jadi saya mulai paham kembali dari mulai 4 perlengkapan tadi, terus kemudian menjadi garis tangan, kemudian garis lurus, kemudian harus melingkari dengan sempurna, kemudian terus mencapai sampai dengan 3D, terus sekarang mau ke 4G, kemudian dari Adobe Premiere, terus sekarang udah menuju ke apa lagi? Blender. Hah? Blender Pak. Blender. Nah itu semua udah kamu lakukan selama berapa lama? 8 tahun Pak. 8 tahun. Oke.
Sal, dunia digital itu menurut kamu apa? Menarik sih Pak. Menarik? Ya. Dunia digital itu menarik? Ya. Menariknya bisa lebih spesifik nggak? Menariknya banyak yang harus kita perbarui Pak. Banyak yang harus kita perbaharui. Iya. Kita harus banyak belajar juga. Dan harus banyak belajar. Setiap teknologi digital yang diupdate itu pasti kita harus belajar lagi. Kan misalkan kalau kita sejarah kan pasti isinya gitu kan terus. Tapi kan kalau teknologi ketika diupdate kita harus belajar lagi Pak. Satu pesan untuk adik-adik di Lensa Edukasi. Dalam bidang ISAL apa yang harus mereka lakukan? Kalau ada keinginan sih jangan cepat nyerah gitu Pak. Kalau ada keinginan, Jangan cepat nyerah. jangan cepat nyerah. Thank you, Sal. Terima kasih atas edukasinya hari ini. Semoga adik-adik semua yang ada di luar sana di Lensa Edukasi, kita akan ketemu dengan edukasi-edukasi berikutnya agar kita selalu mendapatkan semua polarisasi yang lebih baik. Contohnya hari ini dengan Kang Faisal. Terima kasih, selamat malam, dan sampai ketemu lagi. Salam tetap berkarya.